Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan asumsi-asumsi dalam analisis dengan menggunakan item response theory, terutama ketika kita menggunakan RAS model. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai asumsinya apa saja dan bagaimana cara mengujinya secara langsung dengan software Geometric. Nah, secara umum, asumsi yang perlu kita cek ketika mau melakukan analisis dengan RAS model, yang pertama adalah asumsi unidimensionalitas. Asumsi unidimensionalitas ini mengindikasikan bahwa tes kita itu hanya mengukur satu konstruk saja, tidak 2, 3, 3, dan seterusnya. Jadi hanya ada satu hal yang diukur dalam satu alat ukur, dalam satu tes. Kemudian asumsi yang kedua adalah local independence. Local independence ini mengindikasikan ketika kemampuan dari peserta tes ini dikontrol, item itu tidak saling berkaitan satu sama lain. Artinya, pada tingkat kemampuan tertentu, respon suatu item itu tidak dipengaruhi oleh item yang lain. Misalkan kita memiliki sebuah tes, ada 10 soal, tapi ketika orang menjawab soal nomor 2, itu jawabannya dipengaruhi oleh adanya soal nomor 1. Misalkan soal nomor 1 memberikan clue terhadap jawaban soal nomor 2. Nah, item nomor 2 dan nomor 1 ini tidak independen, mereka saling dependen. Nah, dalam IRT kita tidak bisa melakukan analisis yang seperti itu, karena nanti item parameternya menjadi bias. Jadi kita perlu cek terlebih dahulu apakah setiap item itu independen atau tidak. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Untuk asumsi unidimensionalitas ada banyak cara. Biasanya bisa juga dengan analisis faktor misalkan. Tapi pada umumnya ketika kita bekerja dengan RAS model, kita menggunakan Principal Component Analysis atau PCA pada standardized residual. Jadi yang kita uji adalah residualnya. Residual itu adalah data atau variance yang tidak mampu dijelaskan oleh dimensi utamanya atau dimensi yang kita ukur. Nah, untuk melihat apakah asumsi unidimensi terpenuhi atau tidak, kita biasanya melihat dari nilai eigenvalue-nya. Eigenvalue untuk kontras pertama atau kedua, itu kalau nilainya lebih dari 2, itu bisa dianggap sebagai bukti bahwa tes kita ini tidak unidimensi. Mengindikasikan bahwa ini ada lebih dari satu dimensi yang diukur. Cuman memang unidimensionalitas itu tidak dilihat sebagai satu dikotomi, apakah ini unidimensi atau tidak, tapi lebih dilihat sebagai kontinu. Jadi ketika eigenvalue faktor pertama atau kontras pertama itu lebih dari 2, misalkan 2,5, itu mengindikasikan bahwa ada sedikit penyimpangan dari asumsi unidimensionalitas. Semakin besar eigenvalue-nya, semakin besar buktinya bahwa ini tidak unidimensi. Kemudian yang kedua adalah local independence. Biasanya kita mengujinya dengan Yen's Q3 statistik ini. Nah, Yen's Q3 statistik ini sebenarnya adalah korelasi antar residual, Jadi antar residual tiap item itu dikorelasikan. Harapannya korelasinya adalah 0, yang artinya mereka tidak saling berhubungan. Tapi jarang sekali sampai 0, Yang ditoleransi biasanya adalah kurang lebih 0,2. Jadi ketika korelasinya di atas 0,2 atau di bawah minus 0,2, itu mengindikasikan local independence tidak terpenuhi atau pasangan item tersebut saling bergantung atau saling dependen, Nah, jika kita menemukan nilai Yen's Q3 ini yang besar, misalkan di atas 0,2, kita perlu mengecek isi itemnya dan melihat kenapa sih mereka saling dependen, Apakah mereka memiliki stimulus yang sama, Misalkan ini soal gambar, ternyata gambar stimulusnya relatif sama, Atau apakah wordingnya sama, atau jangan-jangan hanya kebalikannya saja. Misalkan yang butir 1 saya tidak suka sarapan, yang butir 2 saya suka sarapan, Mungkin dua butir ini saling dependen karena
nilainya hanya kebalikannya saja gitu. Atau mereka memiliki misalkan soal bacaan ya, satu bacaan digunakan untuk menjawab 5 jawaban gitu, dan tidak dimodelkan dengan model tes lab gitu. Nah, ini bisa terjadi asumsi lokal independensinya tidak terpenuhi. Nah, kalau kita lakukan analisis dengan begitu saja, item parameter maupun person parameter yang bisa terpengaruh gitu. Nah, sekarang kita akan lakukan uji asumsi ini di Gmetric. Ini saya punya datanya seperti ini. Ini saya save datanya dalam format txt. Jadi paling atas ini kode item, kemudian 1 ini jawaban benar, 0 jawaban salah gitu ya. Nah, kemudian kita akan impor ini ke dalam Gmetric. Yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat database dulu. Kita buat database, misalkan data TPA ya. Kita create. Kemudian kita buka database yang baru kita buat tadi, ini data TPA. Nah, di sini sudah muncul data TPA, artinya kita sudah bekerja dengan database data TPA. Kemudian kita panggil itemnya, atau kita panggil datanya yang txt tadi. Kita kasih nama data TPA, kemudian kita cari data TPA, saya simpan di sini ya, data TPA.txt ya, data TPA IRT ini ya, yang ini datanya. Nah, karena ini formatnya seperti ini ya, pemisahnya adalah tab, jadi kita pilih di sini delimiternya tab. Kemudian di sini in first row itu variable name, karena di sini baris pertama adalah nama variabelnya. Kalau sudah, klik OK, kemudian kita import. Nah, datanya sudah muncul di sini, kita klik di sini. Nah, ini datanya sudah terimpor, kita cek variabel. Nah, ini item 1 dan seterusnya, ini masih belum dideteksi sebagai item karena belum di scoring oleh Gmetric. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan score terlebih dahulu di sini. Untuk scoringnya di sini transform advanced item scoring. Ini 1 untuk 1. Kemudian option 0 itu skornya 0 ya. Nah, kemudian kita masukkan seluruh item. Nah, ini sudah option 1 skor 1. Oke. Kalau sudah oke. Nah, belum muncul, kita perlu refresh dulu. Refresh. Nah, ini sudah dideteksi sebagai binary item atau item dikotomi. Nah, sekarang kita akan uji asumsi. Fokus kita hanya uji asumsi saja, jadi kita tidak fokus ke analisis itemnya. Untuk uji asumsi kita pakai RAS model ya. Nah, kita masukkan item nomor 1 sampai nomor 50. Nah, yang perlu kita pastikan adalah kita cek di sini VCA of standardized residual, ini untuk menguji unidimensionalitas. Kemudian kita juga perlu cek di sini save residual. Ini kita katakanlah residu gitu ya. Residu, kita namakan datanya nanti residu. Oke. Kalau sudah, kita run. Nah, oke, ini bisa kita baca, tapi kita akan skip. Kalau mau membaca interpretasi ini, bisa dilihat di video sebelumnya tentang analisis RAS dengan Gmetric. Cuman kita akan skip dulu ini. Kita fokus kita hanya untuk menguji unidimensionalitas dan lokal dependensinya. Nah, uji unidimensionalitas bisa kita lihat di sini, Principal Component Analysis of Standardized Residual. Nah, kita bisa abaikan yang atas ini, fokus kita bisa langsung menuju ke sini. Nah, ini. Jadi, ini adalah eigenvalue dari residunya. Semakin besar, artinya semakin banyak varians data kita yang tidak dapat dijelaskan oleh dimensi utamanya. Kalau tidak dapat dijelaskan oleh dimensi utama, berarti mungkin
ada dimensi kedua yang bisa menjelaskan, yang artinya data kita sebenarnya tidak punya dimensi. Nah, kalau kita lihat di sini, eigenvalue faktor pertama 2,6. Tadi batas utamanya umumnya adalah 2, meskipun ada juga yang mengatakan 3. Ya. Nah, ketika ini di atas 2, ini memberikan bukti bahwa dimensi kedua itu sebenarnya juga memberikan proporsi yang lebih untuk menjelaskan data kita. Nah, kalau kita lihat proportion explain-nya adalah 24%, artinya dimensi kedua itu menjelaskan 24% variasi data kita. Jadi kalau kita berpatokan strict pada eigenvalue 2, ya kemungkinan ada dimensi kedua, dimensi ketiga, dan dimensi keempat. Tapi kalau kita menggunakan batas eigenvalue 3, ya asumsi unidimensionalitas kita terpenuhi. Makanya kita tidak bisa mengatakan strict ini unidimensi atau tidak gitu. Nah, ini lebih dilihat sebagai sebuah kontinum gitu. Dan unidimensionalitas itu juga sangat berkaitan dengan asumsi yang kedua, yaitu local independence gitu. Karena kalau banyak item yang saling berkaitan, itu bisa jadi item tersebut membentuk satu dimensi tersendiri gitu. Dan itu membuat asumsi unidimensionalitasnya tidak terpenuhi. Makanya ketika unidimensionalitas sudah terpenuhi, biasanya asumsi local independence juga terpenuhi gitu. Nah, kita cek asumsi yang kedua untuk local independence. Nah, ini adalah residu. Nah, yang kita perlu lakukan adalah mengkorelasikan setiap residu item ini. Caranya adalah di sini analyze correlation. Nah, kita korelasikan semuanya. Nah, kita run. Nah, ini adalah korelasi antar residu, antar item gitu ya. Jadi misalkan ini item 1 dengan item 2, korelasinya minus 0,14 gitu. Nah, tadi yang perlu kita curigai adalah ketika korelasinya di atas 0,2 atau di bawah minus 0,2. Nah, ini misalkan nih in 3 dengan in 1. Nah, ini kita perlu cek kenapa mereka korelasinya tinggi gitu. Nah, ini perlu kita cek semuanya. Kalau mau cepat, ini kita bisa copy di Excel. Ini agak lama ya. Bisa juga di save as sebenarnya. Sudah terlanjur ngeblok nih. Oke, kita copy, kemudian kita buka Excel. Ini kita masukkan ke Excel biar melihatnya tidak satu persatu aja gitu. Jadi ini sudah masuk di Excel, tapi ini formatnya kan masih satu sel ya. Kita perlu pisahkan dulu mereka. Kita masuk ke data, text to column, fixed width, next, ini. Nah, oke. Sekarang mereka sudah terpisah masing-masing satu sel. Nah, yang kita mau lakukan adalah melihat mana yang korelasinya di atas 0,2. Nah, kita lihat greater than 0,2. Nih. Atau yang kurang dari 0,2 juga, less than 0,2. Oke. Nah, jadi yang merah ini yang di atas 0,2, yang kuning yang di bawah minus 0,2. Nah, kalau kita lihat banyak ya yang teridentifikasi sebagai tidak independence gitu ya, saling bergantung. Ini besar sekali, item nomor 1 dan nomor 11. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, kita perlu cek gitu, kenapa mereka berkorelasi tinggi. Nah, kedepannya kita bisa hapus salah satunya, kita bisa pilih satu saja. Kalau memang mereka tidak independence, kita pilih salah satu. Jadi misalkan 1 nomor 11, mana item yang menurut kita lebih baik, kita
pertahankan, yang satunya kita drop. Nah, ketika ini semuanya dibuang, kemungkinan unidimensionalitasnya juga akan lebih baik gitu. Nah, seperti itu cara melakukan uji asumsi unidimensionalitas dan local independence pada analisis RAS model. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.